Saudara-saudara yang terkasih, jumpa kembali dalam Logos HKBP Limo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tentu berita tentang pencobaan Tuhan Yesus dan puasa yang dilakukan oleh Yesus tentu sangat dibenci oleh iblis. Ketika dia berpuasa di padang gurun selama 40 hari, iblis hendak merusak rencana itu. Akan tetapi iblis kalah dalam setiap apa yang diutarakan, yang dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat Allah saja dicoba, digoda, dan diuji oleh iblis, apalagi manusia. Kalau kita sebagai manusia mengandalkan logika kita, keadaan kita, pengetahuan kita melawan iblis, kita akan kalah. Kita harus mengandalkan Tuhan bersama-sama dengan Allah. Kemudian cobaan, ujian dari iblis itu akan kita kalahkan. Dan kita tahu Yesus di sana bukan bersenang-senang di padang gurun itu. Selama 40 hari dia bersama binatang-binatang liar di sana. Dan juga bersama malaikat-malaikat yang melayani dia. Tentu bukan hal yang mudah untuk melewati setiap perintangan, setiap cobaan. Begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Tidak mudah kita keluar dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi dan yang sedang terbentang dalam perjalanan kita. Tetapi firman Tuhan menyatakan bagi kita saat ini, mintalah pertolongan kepada Tuhan, maka kuasa iblis, rintangan dari iblis akan dapat dilewati dengan baik. Dan tentu pemberitaan firman Tuhan tidak berhenti, karena kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menghentikan rencana itu. Kita lihat bagaimana kemudian rintangan untuk menghempang Injil itu berkembang dengan ditangkapnya Yohanes Pembaptis di Galilea. Tetapi Yesus kemudian datang
dan tetap melakukan pemberitaan Injil Allah. Tidak satu orang pun, tidak satu lembaga pun, tidak satu organisasi pun yang dapat menghambat Injil Tuhan, kabar baik itu boleh diterima oleh semua orang. Walau banyak kita dengar saat ini rintangan-rintangan, persekusi, tempat-tempat orang memuji Tuhan, menganggap orang yang beribadah sebagai rintangan, bahkan dianggap meresahkan, sesuatu yang sangat yang harus kita prihatinkan sampai pernyataan itu keluar. Kita sedang memuji Tuhan saja, bersekutu bisa juga dianggap sebagai pengganggu ketentraman untuk orang lain. Tetapi ada Allah kita yang hebat. Pemberitaan firman Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Kita melihat itu justru sebagai pergumulan yang harus dilewati, sebagai ujian yang harus dilewati. Dan kita memenangkan setiap ujian-ujian itu. Bahkan sampai kepada titik semakin dihambat, semakin merambat, semakin banyak, semakin diempang, semakin berita Injil itu kemudian tersebar di seluruh dunia. Karena itu biarlah kita hanya taat kepada Tuhan, hanya patuh kepada Tuhan, dan datang memuji Dia, bersyukur, sujud di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami saat ini. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Meski banyak tantangan, banyak yang menghempang pemberitaan Injil-Mu dan tekanan-tekanan yang sedang kami hadapi, kami meyakini itu adalah bentuk ujian. Dan kami akan melewatinya dengan baik. Kalau Allah bersama-sama dengan kami akan memenangkan pergumulan itu. Berkati kami Tuhan, berkati umat-Mu, umat yang percaya kepada Tuhan. Berkati mereka di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah aktivitasnya, sehingga boleh mereka berbahagia, mensyukuri segala hikmat Tuhan dan rahmat Tuhan yang luar biasa untuk mereka. Berkati anak kami yang kecil, tumbuh kembang anak-anak kami. Berkati juga setiap engkau yang urapi, sehingga mereka mampu memberitakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan lewat berbagai profesi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Berikan jawaban bagi jemaat-Mu yang membutuhkan jawaban dalam setiap pergumulannya, agar mereka pun dapat bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.